Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 IPA 3 dan IPA 4. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran kimia secara online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Kita lihat ya. Sebelum masuk ke inti dari materi hidrolisis garam, ada materi yang emang harus kalian masih ingat, yaitu tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Karena sifat asam basa akan menentukan sifat garam yang terbentuk. Oke, kita lihat ya. Di sini contoh asam kuat ada HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4, dan H2SO4. Asam kuat hanya terdiri dari itu, hanya 7 ini ya. Jadi nanti kalian hafalkan. Kemudian sisanya kalau dia asam tapi bukan kelompok 7 ini maka dia termasuknya asam lemah kategorinya ya. Di sini ada CH3COOH, HCOOH, HF, HCN, H2CO3, H2C24, H2S, H2SO4, HNO2, H3PO4 dan lain-lainnya. Pokoknya selain kelompok asam kuat berarti dia termasuknya asam lemah gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini kita review juga contoh dari basa kuat dan basa lemah. Basa kuat contohnya ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Jadi basa kuat ini disusun oleh logam golongan 1A dan 2A nih. Ini kan dia logam golongan 1A ya. Nah, yang ini logam golongan 2A. Nah, gitu. Sisanya kalau bukan dia ngikat OH tapi bukan kelompok basa kuat maka termasuknya kelompok basa lemah. Biasanya basa lemah itu disusun oleh logamnya yang golongan transisi kayak Fe, Zn gitu ya. Gitu. Dan ini bukan logam ya, tapi NH4OH, terus amonia nih NH3 juga dia adalah basa, tapi termasuknya kategori basa lemah. Nah, jadi kalau yang namanya garam itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Secara umum reaksi pembentukan garam itu pasti gini, rumusannya kali ya. Asam tambah basa itu pasti jadi garam tambah air. Gitu, udah pasti ya. Nah, contohnya di situ ada HCl tambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Lagi misalkan ada HBr ditambah KOH menjadi apa? Ya seperti biasa ya, kalian nanti tukerin pasangan ya, pasangan ionnya. Diionisasi dulu jadi H++ Br-, yang ini jadi K++ OH-, terus ditukar gitu ya pasangannya ke sini. Oke, jadi kebentuk garamnya KBr ditambah H2O gitu ya. Sip. Asam basa selalu jadi garam ditambah air. Oke. Lalu yang berikutnya, nah, kalau hidrolisis garam itu terdiri dari dua kata ya. Ada hidro sama lisis. Nah, oke. Hidronya adalah air, lisisnya berarti peruraian. Jadi hidrolisis garam itu adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan gitu. Kalau belum kebayang tenang, nanti ada contohnya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam. Yang pertama, garam tidak terhidrolisis itu kalau kation dan anionnya nggak ada yang bereaksi. Lalu yang kedua, garam terhidrolisis sebagian itu kalau salah satu kation atau anionnya bereaksi. Lalu kalau garam terhidrolisis sempurna itu kalau kation dan anionnya bereaksi. Jadi gini, kalau tidak terhidrolisis berarti nggak ada yang bereaksi tuh kation ataupun anionnya. Kalau sebagian berarti salah satunya. Kalau terhidrolisis sempurna berarti keduanya, kation maupun anionnya semuanya bereaksi gitu. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis garam. Jadi garam ini bakal sifatnya tergantung dari asam basa pembentuknya. Maksudnya gimana? Pertama gini, ada garam yang sifatnya netral. Netral itu maksudnya gimana? Jadi garam netral itu dia sumbernya asalnya dari asam kuat sama basa kuat. Logikanya nih, kuat sama kuat bereaksi, ada nggak sifat yang muncul?
Nggak ada kan? Oh ya udah, berarti sifatnya netral. Makanya kalian harus siapa asam kuatnya, asam lemahnya, basa kuatnya, basa lemahnya, karena akan menentukan jenis garamnya. Begitu, oke? Asam kuat dan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral, oke? Nah, maksudnya apa sih nih garam bersifat netral? Kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya berasal dari asam kuat. Jadi maksudnya gini, misalnya ada HCl. HCl itu kan ngelepas ion apa nih? Berarti H+ plus Cl-. Nah, terus ditambah NaOH ya. Jadi apa? Oke, ini jadi Na+ plus OH-. Nah, kan ini kesini ya, jadi gitu. Jadi NaCl plus H2O. Artinya apa sih maksudnya? Nah, gini. Kalau ion positif, kok nunjuknya ion negatif ya? Kalau misalkan asam itu kan ngelepas ion H+, sisanya pasti muatannya negatif. Ini disebut anion. Jadi asam itu pasti nyumbang anion dalam membentuk garam. Sedangkan kalau basa itu kan ngelepas OH-, sisanya itu ion positif kan? Nah, ini namanya kation. Jadi yang namanya basa pasti nyumbang kation. Kalau asam pasti nyumbang anion terus ngebentuk garam gitu. Kebayang maksudnya? Jadi, nah kalau garam yang bersifat netral itu artinya kationnya berasal dari basa kuat, anionnya berasal dari asam kuat. Garam ini tidak terhidrolisis dan larutan yang terbentuk bersifat netral. Nah, kayak gimana nih nunjukin reaksinya? Oke, di sini ada NaCl diionisasi dulu jadi Na+ plus Cl-. Na plusnya tidak bereaksi dengan air maka dicoret, Cl-nya tidak bereaksi juga dengan air maka dicoret gitu ya. Jadi yang perlu poin yang kalian ingat adalah kation maupun anion, kation dari basa kuat itu nggak terhidrolisis, emang dia nggak bisa tidak bereaksi sama air ya. Kation dari basa kuat sama anion dari asam kuat itu tidak terhidrolisis, jadi nggak mau bereaksi, nggak mau terurai sama air kayak gitu ya. Nah, ini tidak terhidrolisis. Itu ya, oke. Sip. Yang berikutnya. Nah, yang kedua ada garam yang bersifat basa. Garam yang bersifat basa itu asalnya lihat dari mana? Dari asam lemah basa kuat. Cara nginget cepetnya kalau ibu asamnya lemah, basanya kuat. Asam lagi. Lemah sama kuat yang menang yang mana? Yang kuat dong. Nah, yang kuat sifatnya apa? Basa. Oh ya udah, berarti nanti sifat garamnya yang muncul ngikutin yang kuat. Aku sih cara nginget cepetnya kayak gitu. Asam lemah basa kuat, ya udah garamnya bersifat basa, ngikutin yang kuatnya gitu. Kebayang? Oke. Garam yang bersifat basa, kationnya tuh berasal dari basa kuat, sedangkan anionnya berasal dari asam lemah. Garam ini terhidrolisis sebagian dan larutan yang terbentuk bersifat basa, gitu ya. Ingat-ingat. Nah, bersifat basa. Oke, nah kita lihat contohnya ada CH3CONa, CH3COK, NaCN, KCN, K2CO3, K2SO4 dan seterusnya. Contoh misalkan diambil KCN, diionisasi dulu jadi apa? K+ plus Cn minus ya. K plusnya ingat-ingat asalnya dari basa kuat, dia tidak terhidrolisis maka coret gitu ya. Cn minusnya berasal dari asam lemah. Jadi gimana? Ya udah, kalau dia berasal dari zat yang lemah, justru dia tuh terhidrolisis. Dia bakal narik ion apa dari air? Menarik ion yang muatannya berlawanan. Cn minus muatannya min, berarti narik apa? Ya udah narik H plus. Jadi berikatan jadi apa? HCN, OH minnya sisa sendirian gitu ya. Oke, nah ditulis di sini. Nah, HCN ditambah OH minus. Nah, sebenarnya sifat basanya tuh bukan karena asam lemah plus basa kuat jadi ngikutin yang kuat sih. Sebenarnya secara reaksi, alasan sebenarnya adalah karena ini nih. Karena anion dari asam lemahnya terhidrolisis dan menghasilkan ion OH minus. Ion OH minus adalah petunjuk sifat basa gitu kan.
Tapi cara nginget cepetnya ya boleh juga sih asam lemah plus basa kuat, garamnya ngikutin yang kuat gitu. Jadi bersifat basa gitu. Oke. Lanjut yang berikutnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga ada garam yang bersifat asam. Asalnya dari mana nih? Asalnya dari asam kuat ditambah basa lemah. Lagi kuat, lemah. Nih, asam kuat, basa lemah. Yang muncul yang mana sifatnya? Yang kuat. Ya udah, berarti yang menang kan yang kuat tuh. Berarti nanti bersifat apa? Ya asam gitu ya. Berarti nanti garamnya bersifat asam. Garamnya bersifat asam karena kationnya berasal dari basa lemah, sedangkan anionnya berasal dari asam kuat. Garam ini tuh terhidrolisis sebagian dan larutan yang terbentuk bersifat asam. Contohnya NH4Cl, NH4Br, NH4 2 kali SO4 dan lain-lainnya. Nah, contoh reaksi hidrolisisnya kayak gini. NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cl-. Nah, NH4 plusnya ini kan berasal dari basa lemah, maka dia terhidrolisis. Nanti NH4 plusnya narik ion apa nih? Kan dia positif. Jadi, ke bawah sini ya nggak apa-apa ya. Nah, dia itu akan menarik ion yang muatannya berlawanan sama dia. Ya udah NH4 plus ya narik OH. Jadi NH4OH sisalah H+. Sedangkan Cl- berasal dari asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Karena dihasilkan ion H+, makanya larutannya bersifat asam gitu, oke? Lalu yang berikutnya, nah ada juga garam yang kation dan anionnya terhidrolisis total, ini terhidrolisis semua. Berarti sumbernya dari mana? Asam lemah dan basa lemah. Nanti sifat larutan yang bakal terjadi itu tergantung keadaan Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka ya udah sifatnya asam karena yang A lebih besar. Kalau Ka-nya kurang dari Kb, berarti kan lebih cenderung basa ya. Sifatnya maka basa. Tapi kalau hampir setara gitu ya, ekivalen, maka ya udah sifatnya netral gitu. Jadi kalau dia berasal dari lemah-lemah, berarti kan asam lemah punya nilai Ka, basa lemah punya nilai Ka, maka nanti tergantung Ka dan Kb-nya gitu, oke? Sip. Nah, ini dia contohnya. Contoh dari garam yang terhidrolisis total. CH3COONH4, terus NH4Cn, terus NH4 2 kali CO3 dan lain-lainnya. Reaksinya, contoh NH4Cn terionisasi jadi NH4+ ditambah Cn-. NH4 plusnya menarik ion apa tuh dari H2O? Berarti dia narik ion OH ya, jadi NH4OH plus H+. Cn minusnya di sini, nah berarti kan jadi H+ plus OH minus juga. Nah, Cn minusnya narik H+ ya. Tadi yang NH4-nya kesini nah. Oke deh, gitu ya. Jadi hasilnya NH4OH plus H+, terus Cn minusnya plus H2O menjadi HCN ditambah OH-. Jadi kan bingung nih. Jadi ini sifatnya asam atau basa nih? H+ ada, OH- ada. Jadi balik lagi sifatnya tergantung Ka dan Kb-nya. Begitu, oke? Sip. Udah contoh soal aja lagi deh. Yuk kita lihat contoh soalnya. Dari beberapa larutan berikut yang mengalami hidrolisis parsial. Dia bilang hidrolisis parsial. Berarti gimana? Satunya harus berasal dari yang kuat, satunya harus dari yang lemah gitu ya. Parsial ya. Sebagian berarti ini. Sebagian. Kalau sebagian berarti salah satunya kuat, salah satunya lemah gitu ya. Bisa basa kuat sama asam lemah gitu ya, atau basa lemah sama asam kuat, pokoknya harus salah satunya ada yang lemah ya. Oke, karena kan kuncinya lemah yang terhidrolisis ya. Oke, kita identifikasi dulu K2SO4. Jadi tugas kalian tuh ngebayangin K2SO4 tuh kira-kira dibentuk dari apa sih gitu. Oh ya udah, kalau K itu pasti sumbernya KOH, berarti dia basa kuat ya. Terus H2SO4. Apa H2SO4? Asku, ya asam kuat. Jadi jawabannya bukan A. Kebayang nggak? Jadi
kalian teh harus ngebayangin kalau H2O-nya hilang, berarti kan ini emang sisanya K2SO4, bener gak? Gitu, jadi ngebayangin asam basa pembentuk garamnya gitu loh, oke? Nah yang kedua ada CaSO4, berarti oh iya CaOH 2 kali basa kuat, terus SO4, berarti sumbernya pasti H2SO4, nggak mungkin ada asam lain yang punya SO4 nih, pasti asam sulfat doang. Ini juga asku, jadi bukan jawaban ya. Oke, NaCl, NaCl, bayangin Na-nya dari mana? Dari NaOH, apa coba dia? Basa kuat. Cl-nya asam kuat, kan HCl, jadi bukan jawaban. Kebayang nggak? Terus CH3COO, jadi kalian nanti boleh sambil buka. Tadi tuh yang bagian asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemahnya dicatat, biar kebayang. Oh ini teh nih, nah ini teh dibatesin tah, ini teh dari mana sumbernya. Nah ini teh beda, ini teh yang satu mah dari basa, yang satu dari asam. Balik lagi yang D, CH3CONA, CH3CO-nya itu dari asam lemah, asam asetat. Nah Na-nya dari basa kuat. Nah kayaknya sih jawabannya yang ini nih. Nah kalau yang E kita lihat, NH4 sumbernya dari apa? Basa lemah, HCN-nya dari asam lemah. Kalau lemah-lemah maka akan terhidrolisis total, maka jawabannya adalah yang D gitu. Oke, kebayang? Lalu yang berikutnya, nomor 2, dari beberapa larutan berikut yang tidak mengalami hidrolisis. Kalau tidak mengalami, maka kuncinya apa? Oh ya udah, berarti dia basanya kuat, asamnya kuat. Gitu loh. Oke, cari yang mana? Ini cari nih identifikasi sumbernya. Nah, gitu. Oke, kita analisis ya. NH4 dari basa lemah, HCl-nya asam kuat. CH3COONA basa kuat ya, Na-nya dulu aku tulisnya. Terus asamnya lemah. K2SO4 basa kuat, asam kuat ya. NaCN basa kuat, asam lemah. AlBr3 basa lemah, asam kuat ya, maka jawabannya yang kuat-kuat. Oke deh, jawabannya ya C gitu. Lanjut soal berikutnya, yang ketiga dari beberapa larutan berikut yang terhidrolisis sempurna. Kata kuncinya sempurna. Kalau sempurna artinya harus terdiri dari basa lemah dan asam lemah ya. Oke, atau asam lemah dan basa lemah. Oke deh, ini dipisah, diidentifikasi sumbernya. Yuk. Kayaknya sih jawabannya kelihatan ya, yang mana coba? Yang ini berarti basa lemah dan asam kuat ya. Nah yang ini nih, NH4 itu basa lemah, CH3CO-nya asam lemah. Udah ketemu ya jawabannya ya, B gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah berikut adalah beberapa larutan. Pasangan garam yang terhidrolisis sebagian dan pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor titik-titik. Terhidrolisis sebagian, kata kuncinya sebagian, berarti salah satunya harus kuat, salah satunya harus lemah, berga. Nah loh, siapa yang kuat, siapa yang lemahnya gimana dong Bu taunya? Dari ini lihat, lebih besar dari 7 pH-nya, berarti basa atau asam? Oh ya udah basa. Berarti nanti yang kuatnya si basa ya, lemahnya asam. Kebayang? Oke deh, cari yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah. Oke deh, yang mana ya? Yang pertama kita pisahin. Nanti tuh kalian bayangin ini teh dari mana, selalu dibayangin ya dari mana. Oke, berarti ini terdiri dari basa lemah dan asam kuat. Terus ini kok jadi oke. Nah ini berarti basa kuat asam lemah. KCN berarti basa kuat asam lemah. Terus CH3CONA berarti apa nih? Basa kuat ya, Na-nya. CH3CO-nya asam lemah. Terus K2SO4 berarti basa kuat asam kuat. Oke deh, cari yang basa kuat asam lemah, berarti 1 bukan, 5 juga bukan. Kok jawabannya bisa 2, 3, 4 ya? Kombinasinya yang mana yang ada jawabannya? 2, 3 atau 3, 4? Ya udah, berarti jawabannya yang B gitu. Oke.
Lalu yang berikutnya, dari percobaan tentang sifat larutan garam dengan lakmus diperoleh data sebagai berikut. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi kalian tuh harus nganalisis satu-satu, terus sifatnya apa, bener enggak gitu. Kalau diuji lakmus tuh bakal gitu. Oke, kita lihat dulu ya. NH4Cl dipisah nih ya. Yuk. NH4 basa lemah, asam kuat. Berarti sifatnya apa dong? Basa lemah, asam kuat. Berarti garam ngikutin yang kuatnya, garam asam. Ya. Kalau garam asam itu lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah. Berarti nomor 1 benar. Oke? Nah, yang kedua, Na dari basa kuat, Cl-nya dari asam kuat. Berarti garamnya bersifat kuat-kuat, nggak ada yang menang, nggak ada sifat yang muncul. Berarti garamnya netral. Kalau netral, lakmus merah harusnya tetap merah, harusnya yang biru tetap biru. Maka yang 2 salah. Oke? Lalu yang ketiga, KNO3 basa kuat sama asam kuat. Berarti garam yang bersifat netral ya. Oke deh, berarti lakmus merah diuji benar tetap merah karena garamnya netral, biru tetap biru. Maka jawabannya 1 dan 3 yang B. Begitu kira-kira. Kecepatan gak sih pembelajarannya hari ini? Nah, seperti itu paling yang bisa disampaikan hari ini. Ibu sengaja ya pekan ini nggak terlalu banyak ngasih materi karena pekan ini juga lagi UMBN. Kalian nggak akses kelon juga, jadi pekan ini materi aja dulu, perhitungannya ibu cicil di pekan berikutnya. Pelajari lagi videonya, boleh sambil dicatat, boleh diputar ulang gitu ya, sambil buka buku, sambil nyari referensi lain juga boleh. Atau kalau ada yang nggak dimengerti boleh ditanyakan, silahkan ya. Makasih udah ngikutin kelas kimia hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, dilancarkan selalu semuanya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.